nanya, kalau istri sudah 2 tahun udah finish kontrak, kok nggak mau pulang, gimana Miss? Kalau sebagai suami gimana? Istri nggak mau pulang gitu? Pulang. Iya. Terus kamu pingin dia pulang? Iya, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sudah ada di luar negeri nggak bisa. Karena kan kebebasan juga dia pulang atau enggaknya. Kalau dia pulang dia punya masalah kan nggak ada orang yang bisa maksa dia pulang juga. Ya kenapa kamu pingin dia pulang? Bukannya seneng malah bocor di luar negeri? Ya kan udah berubah. Berubah dari apanya? Dari itu apa sih, dunia maya, pergaulan. Terus? Ya sama suami udah kayak cuek gitu. Lah kamu dulu mungkin ada masalah sebelum dia cuek gitu? Ada nggak ada masalah gitu? Atau bertengkar atau gimana? Enggak dulu baik-baik. Kok ada habis itu kok beda. Tapi kan nggak mungkin toh tiba-tiba beda gitu. Karena dalam rumah tangga kan mungkin dia menyimpan kekecewaan zaman dahulu atau seperti apa gitu. Ada nggak kira-kira? Menurutmu? Kalau nggak ada sebenarnya nggak ada. Itu kalau di laporkan habisnya. Maksudnya dilaporkan kemana? Ya dipulangkan bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Alasannya dipulangkan apa? Orang agensi bisa. Nggak bisa. Dipulangkan dengan alasan apa dulu? Mau dipulangkan dengan alasan apa? Nggak bisa loh. Mulangin orang itu nggak bisa. Hah? Kalau alasannya ada bisa. Iya, alasannya apa? Ya nggak peduli sama suami. Nggak bisa itu. Kan dia bisa ngilang juga. Nggak komunikasi dengan siapapun. Kan banyak orang tiba-tiba hilang nggak ada komunikasi dengan siapapun, itu kan banyak tuh sekarang. Ya karena mungkin ada permasalahan pribadi yang jujur kita kan nggak tahu nih permasalahan kalian seperti apa dan bagaimana. Benar gak sih? Kita orang luar kan nggak pernah tahu permasalahan rumah tangga. Oh, bisa membantu khususan ya Miss. Hah? Bisa membantu solusi, ya cari solusi. Akan cari solusi. Iya, tapi kan kalau mulangin orang masih hidup kan nggak bisa, Mas. Oh, kalau kalau sama aja sih nggak bisa. Kalau sama aja sih terus memulangkan nggak bisa. Nggak bisa, pemerintah nggak bisa memulangkan tuh nggak bisa, nggak ada alasan. Kalau orang masih hidup tidak bisa dipaksa untuk dipulangkan ke negaranya dengan alasan apapun kecuali jenazah. Karena kan sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, dipulangkan ya dipulangkan, seperti itu. Soalnya kalau tambah kontrak kan nggak ada izin suami lagi ya, dia mau. Nggak perlu minta izin suami. Ya kan susahnya dia pulang gitu loh kalau sudah keluarga. Gimana? Kalau sudah keluarga susahnya gitu. Nggak paham saya. Kalau sudah keluarga susahnya kayak gitu. Biasanya kan berubah lah orang. Oh, ya nggak juga sih, ada orang yang pernikahannya 20 tahun, 50 tahun juga nggak berubah. Nggak semua orang loh berubah karena berangkat ke luar negeri. Iya kan? Ya kan Indonesia kan nggak ada itu kalau 2 tahun lagi minta surat izin suami, ya kan nggak ada. Nggak ada, kalau udah di luar negeri nggak ada memang. Nggak ada kayak nggak sama kayak Taiwan, karena nggak dikirim surat izin suami. Saya nggak tahu negara lain, tapi di Hong Kong nggak ada. Kalau lapor nggak bisa itu. Lapor bisa, tapi ditanggapi apa enggak sama pemerintah itu kan urusannya lain. Kalau kenal dekat. Hah? Tanggapi. Kalau kenal agensi dekat. Kamu deket sama agensi gitu? Iya bisa. Kira-kira ada solusi? Nggak bisa, karena nggak ada hubungannya sama agensi. Kalau sampai memulangkan secara paksa, itu bujumu itu punya hak asasi loh. Dia bisa menuntut balik agensinya.
Bahkan dia bisa pindah agensi. Dia bisa pindah agensi. Karena nggak ada siapapun yang bisa memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini aja dia belum pulang, kamu udah maksa-maksa. Kira-kira dia mau nggak? Semakin tidak mau dong. Benar nggak? Ya kan dia orang nggak tahu ya gitu. Ya, di sini nggak bisa ngomong ya. Nyatanya banyak orang yang keluar negeri bertahun-tahun pun nggak berubah kok. Padangannya ada kan Miss? Tetap ada. Sama aja di Indonesia, nggak usah keluar negeri juga di Indonesia ada yang berubah. Maksud saya itu kan tidak semuanya gitu loh. Kalau kamu bilang keluar negeri istrimu berubah, lah kamu paksa pulang emangnya dia nggak berubah? Iya kan? Pasti kan ada duduk permasalahannya sebelum dia menghilang. Itu pasti. Karena tidak ada yang tiba-tiba, itu semua melalui proses. Saya tidak tahu masalah keluarga, masalah orang tua, masalah mertua, itu kan jadi pemicu juga sebuah... Katanya bisa. Hah? Bisa. Katanya bisa. Katanya siapa bisa? Kata temanku, bisa. Apa namanya, sepak corak mau kalau bisa. Katanya dipulangkan. Ya. Yole, kamu percaya sama dia ya silahkan. Bisa Pak. Oh, sebenarnya nggak bisa. Kamu bayar berapapun nggak bisa, saya berani taruhan kalau kamu bisa memaksa orang lain yang posisi masih hidup untuk dipulangkan. Saya berani taruhan sama kamu. Kecuali orang sudah jadi jenazah. Kalau orang itu sakti mandraguna, punya dukun 7 keturunan, ya mungkin bisa. Oh, gitu. Ya. Harus solusi. Oh. Sekarang kan nggak masuk akal tuh Mas, orang masih hidup bagaimana caranya digeret? Orangnya dilebokno koper. Kan ya enggak juga. Iya kan, secara logika nih. Iya kan, namanya kan dia pengen pulang kan 2 tahun. Sebenarnya kan pulang kalau kembali lagi kan dia ngobrol kan enggak terusan. Karena di Hongkong boleh Mas. Nah gitu loh kan udah pos kontrak, seharusnya pulang. Bukan lagi kan ngomong gimana, kan nggak apa-apa kan nggak ada omongan langsung pindah tanpa kontrak pindah. Ini nggak tanpa kontrak pindah kok, majikan dan majikan baru. Biasanya ada training sih. Enggak. Majikan baru nggak ada training. Nggak ada. 3 bulan. Nggak ada. Maksudnya ngebel. Ada yang lain lagi? Ya udah sih, Makasih ya. Solusinya bisa. Ya nanti saya rayu aja biar. Iyalah, kalau dirayu itu baru saya percaya bisa. Tapi kalau dipaksa itu nggak bisa. Mau curhat ini kalau 1 tahun dirayu pulang, terus masih kematian pulang disobek bisa. Apanya disobek? Anunya paspor lama nggak bisa berangkat aja. Maksudnya kamu rencananya kalau ngerayu dia bisa pulang terus paspornya disobek gitu? Iya. Kan dia bisa buat baru lagi. Dia kan bisa buat baru lagi. Serumah. Ini nggak bayar, nggak masuk. Oh, ada denda. Ya denda pasti. Hampir 5 jutaan mungkin. Dari mana? Dapat denda. Itu kontraknya kan belum selesai kan? Dapat denda. Enggak, kalau buat paspor lagi. Kalau buat paspor lagi. Enggak, maksudku kalau di itu disobek atau itu pesawatnya itu loh, mas kontraknya nggak kesana lagi apa dapat denda? Nggak dapat denda Mas, nggak dapat denda. Cuman kan nama Indonesianya jelek. Nanti suatu saat orang Indonesia nggak dipercaya. Gara-gara istrimu. Diblokir. Apanya yang diblokir Mas? Masuk nggak boleh keluar Cina. Nggak ada, wong orang-orang aja bisa keluar negeri suka-suka. Wong istrimu bukan kriminal kok, ya boleh loh. Nggak ada yang blokir-blokir. Pulang, belum
kontraknya belum habis, terus kan nggak bisa pulang ke sana. Kamu itu dapat denda apa enggak? Tadi kan saya bilang enggak. Cuma nama Indonesianya yang jelek. Suatu saat orang lain juga nggak dipercaya karena kelakuan kamu. Ngerti nggak maksud saya? Enggak. Kalau memang nggak diizinkan ya nggak usah diizinkan. Jangan punya rencana jelek atas orang lain. Jangan nanam duri di jalanmu sendiri. Saya nggak setuju kalau kamu punya rencana jahat atas istrimu. Setelah pulang, dia minta pulang, kamu sobek paspornya. Saya nggak setuju. Itu namanya kamu menanam duri di jalanmu sendiri. Iya, kalau yang jalan orang lain kena durinya, kalau kena kamu sendiri gimana? Tapi ya sekali lagi suka-suka kamu lah. Itu kan urusan rumah tanggamu. Kan gini, ya kan berubah tau. Kalau orang berubah apa nggak sakit ya? Ya oleh sampai nuruti sakit hati ya nggak akan selesai, Mas. Hidup ini bukan ngurusin sakit hati, kita harus sibuk dengan kehidupan kita yang harus berjalan terus. Karena ngurusin sakit hati, orang bisa mengakhiri hidup orang lain, mateni wong karena sakit hati iso, tapi kan berujung di penjara juga gitu loh. Ngurusi sakit hati ya lebih baik ngurusi sandang pangan untuk masa depan, titik. Aku nggak ngerti kok. Kalau pergi ke sana, kalau nggak nus anak suami gimana? Kan itu cuma sih. Iya, tapi kan suami kan punya tanggung jawab sendiri. Suami punya tanggung jawab sendiri toh cari nafkah. Enggak, masuk kerja di sana. Kalau ngasih suami nggak ngasih anaknya, apa ya percuma? Kalau udah dunia maya. Gini loh, Mas, kan saya nggak tahu nih permasalahannya apa, makanya saya nggak berani menghakimi. Masnya kan cuma nanya. Gini nggak dikasih uang, habis ini kan nggak dikasih uang, anaknya nggak kasih, terus gimana menurut kamu? Kan saya nggak ngerti nih sebelum kejadian dia berangkat. Istri berubah, ya tak? Sekarang kan dunia maya percayalah. Sebelum dia berubah kan pasti ada masalahnya dulu toh, nggak orang itu tiba-tiba bermasalah. Enggak, yang 2 tahun ini enggak ada masalah maksudnya. Iya, tapi sebelum 2 tahun ini kan ada masalah atau kalian? Enggak, baik-baik aja sama anaknya. Iya, tapi kamu baik-baik saja nggak sama dia? Yang 2 tahun itu, iya baik-baik aja. Sebelum dia berangkat? Ini, baik-baik aja. Istrinya baik. Nanti istrimu cari aku terus klarifikasi, kamunya nanti malah bongkar aib satu sama lain loh. Enggak, istrinya yang baik itu. Istrinya baik. Kok berubah sekarang? Menurut saya ini dulu pernah 1 tahun di Hongkong di Belgis itu, gara-gara ya itu kalau dunia maya itu katanya nggak ngulangi lagi, punya anak 2, anak 1 kayak gitu, terus sama nggak anak apa. Habis ini kan minta lagi, terus berubah, ngomong udah berubah, tapi kenyataannya ini 2 tahun ini udah mulai lagi zaman yang dulu. Saya jujur nggak berani komen, Mas, tentang rumah tangga. Yang kamu tanyakan kan tadi tentang apakah bisa memaksa dia pulang. Aku bilang nggak bisa. Itu aja. Ada yang lain lagi? Ya usaha sendiri aja. Oke. Berdoa. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, nggak bisa memaksakan orang pulang ya teman-teman ya. Piye maksa wong mulai ki piye? Nggak paham, Miss.